Selamat siang anak negeri. Kali ini Ulun masih mau ngajak jalan-jalan di sekitar Kalimantan Selatan. Siapa yang suka memancing? Eits, tapi bukan memancing keributan ya. Suku Banjar memiliki teknik menangkap ikan yang unik loh. Kebetulan nih, Ulun bersama ahli memancing Desa Takuti mau menangkap ikan secara tradisional, yaitu memair. Memair atau memair dalam budaya orang Banjar adalah sebuah teknik memancing ikan haruan atau gabus dengan menggunakan paring atau pancingan panjang. Pancingan atau biasa disebut joran ini terbuat dari bambu, sengaja dibuat memanjang untuk menjangkau tempat-tempat yang jauh dari tepian. Nah, Dang Sanak, jadi umpan yang rancak dipakai gasan memair itu biasanya anakan katak atau anakan kodok karena menjadi salah satu target utama para iwak haruan atau ikan gabus yang ada di sungai ini. Dalam teknik memair ini, umpan kodok digerakkan secara berulang. Caranya dengan menaik turunkan joran bambunya ya. Hal ini membuat kodoknya seolah-olah loncat di atas permukaan air. Gerakan ini bertujuan agar menciptakan kegaduhan dan menggoda ikan-ikan gabus yang bersembunyi untuk keluar memakan umpannya. Ah, ini anak dapat. Mana, ini. Pak? Dapat, Pak? Dapat, Pak? Kenteran ini, kenteran. Ini. Gimana dapat. Pak? Maju Pak. Nah, Inilah Pak, hasil kulihannya lah Pak lah. Iwak haruan lah Pak lah. alhamdulillah dapat. Oh, hehe. Nah, Dang Sanak, jadi ini adalah salah satu hasil memair. Ngaran biasanya disebut iwak haruan atau orang banyak bilang ikan gabus. Ayo Pak, kita simpan ya Pak ya. Iya. Masih kurang banyak nih ikan haruan atau gabusnya. Ayo Jula, kita mancing lagi. Biasanya ikan gabus ini sembunyi di daerah yang paling banyak rerumputannya. Nalak, berat. Nalak, dapat lak. Oh iya, dapat. Tuh kan, akhirnya dapat lagi ikan gabusnya. Langsung saja deh, aku lepas ikan dari kailnya. Lak. Walah, karena tanahnya licin, jadi kepleset deh. Untung gak dalam rawannya ya. Karena baju sudah basah semua dan ikan gabusnya sudah didapat, langsung saja deh kita masak. Tolong. Ikan gabus yang sudah kita dapatkan tadi mau kita olah menjadi makanan khas Kalimantan Selatan, yaitu iwak haruan basamu. Yang bisa dibuat jadi iwak basamu tidak hanya ikan gabus, bisa juga diganti dengan ikan sungai lainnya, seperti ikan sepat, seluang, ataupun ikan papui. Ikan gabus yang sudah dibersihkan ini langsung saja kita potong-potong kecil-kecil ya. Untuk ikan sejenis lainnya seperti ikan sepat tidak perlu dipotong ya. Berbeda dengan ikan gabus yang perlu dipotong kecil-kecil. Iwak basamu ini merupakan teknik pengawetan ikan. Nah, cara mengawetkannya unik, menggunakan beras yang sudah disangrai. Nah, Dang Sanak Samunyaan. Jadi yang membedakan antara ikan basamu sama ikan lainnya itu ada di sini nih. Adalah beras yang disangrai. Fungsinya supaya ikannya itu awet dan tahan lama. Ini sudah halus atau belum, Bu? Oke, sebentar lagi ya. Beras sangrai ini harus sampai halus menyerupai bubuk. Akhirnya, perjuangan Ulun gak sia-sia nih. Sebelum dicampurkan, kita tambahkan garam ke beras sangrainya yang sudah ditumbuk. Bumbu beras sangrainya sudah jadi nih. Penggunaan garam sangat penting dalam membuat iwak basamu. Karena banyak sedikitnya penggunaan garam dapat menentukan berapa lama ikan gabusnya akan awet. Untuk iwak haruan basamu ini, tidak ada bahan-bahan yang diulek. Semua bahan-bahan hanya diiris tipis-tipis. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, dan cabai rawit semuanya diiris-iris. Kalau sudah, baru deh kita tumis. Tinggi nih ulun oseng akannya. Ayo nak kita sanga. Ikan gabus yang sudah dibaluri dengan beras sangrainya tadi, kita goreng dulu. Kita goreng dengan minyak yang panas. Ikan gabus bentuknya memanjang dan dagingnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau menggoreng ikan gabus tidak terlalu lama ya. Setelah daging ikan gabusnya berubah menjadi kuning kecoklatan, tandanya ikan gabusnya sudah matang. Langsung ulun angkat dan tiriskan ikan haruannya. Lanjut kita tumis bahan-bahan yang sudah diiris tadi.
Jadi atraksi begini. Lanjut kita tumis bahan-bahannya sampai aromanya tercium. Nah, kalau sudah layu seperti ini, langsung saja kita angkat dan gabungkan dengan ikan gabus gorengnya. Ini dia, iwak haruan basamunya sudah jadi. Duh. Nah, Dang Sanak, masakan kita sudah jadi. Masakan apa ingin nih ngarannya, Bu? Iwak samu haruan. Lah kasih kita hantup lah, Bula. Ayo. Iwak basamu ini benar-benar menggugah selera anak negeri. Perpaduan rasa gurih ikan dan bumbu yang khas menjadikan makanan ini memiliki cita rasa yang khas. Proses pengawetan yang dilakukan menggunakan garam dan beras yang disangrai tidak hanya berpengaruh pada kelezatan ikan, tapi membantu ikan agar tetap awet dan tahan lama. Nah, Dang Sanak Samanyaan, jadi iwak basamu ini selain enak juga dapat bertahan 3-5 bulan. Semakin banyak diberi garam, maka ikan ini semakin awet. Dan ikan haruan ini juga memiliki senyawa yang dapat membantu penyembuhan luka, biasanya dianjurkan oleh dokter setelah pasien pasca operasi. Basamu dalam bahasa Banjar yaitu mengawetkan. Ikan basamu ini memang gurih dan enak. Karena itulah iwak basamu menjadi salah satu makanan kesukaan masyarakat Banjar. Kita langsung masak aja nih, cacapan khas Kalimantan Selatan. Ayo mulai masak, Bu. Ayo. Ikan yang mau kita olah masih jenis ikan air tawar ya, yang hidup di sungai dan di danau. Ikan nila babon yang sudah dibersihkan ini lalu kita iris di bagian badannya. Biasanya sih kalau ikannya dibakar, biasanya dibuat utuh seperti ini ya. Ikannya sudah siap nih. Nah sekarang kita mau buat bumbu bakarnya. Bawang putih, ketumbar, bawang merah, dan garam kita ulek sampai halus. Setelah halus, baru deh kita tambahkan kecapnya. Langsung campur ya, agar bumbunya tercampur merata. Sebelum dibakar, kita buat cacapan asamnya ya. Bahan utamanya untuk membuat cacapan khas Banjar itu adalah mangga muda. Ciri khas cacapan yaitu memiliki rasa yang asam. Jadi nggak heran kalau yang menjadi bahan utamanya itu mangga muda. Bara apinya sudah siap nih. Langsung saja ya, ulun panggang ikannya. Sambil dipanggang, jangan lupa dioleskan bumbu bakarnya biar rasanya makin enak. Mau bakar ikan atau ayam harus sering dibolak-balik seperti ini ya, agar matangnya merata dan tidak gosong. Kalau daging ngegosong kan tidak baik bagi tubuh. Nah, Dang Sanak, jadi untuk membakar ikan ini harus dijaga bara apinya, jangan sampai keluar api supaya nggak gosong dan matangnya itu merata. Sambil menunggu matang, kita bikin cacapan asam khas Banjar dulu ya. Mangga muda yang tadi sudah ulun iris, kita campurkan dengan potongan bawang merah. Biar ada sensasi pedasnya gitu, tambahkan juga cabai rawit merah. Nah, yang terakhir ini nggak boleh kelupaan. Biar cacapannya lebih segar, tambahkan juga potongan jeruk purut. Kalau nggak ada jeruk purut, bisa juga diganti dengan jeruk lemon. Nah, ini dia nih hasil masakan kita. Iwak bakar, sambal cacapan. Cium dulu Bu, seger mangganya Bu. Nyaman bocor. Ayolah kasih kita makan. Ayolah kasih kita hantup. Ayo. Asam, manis, segar, semua tercampur jadi satu di cacapan asam khas Banjar ini. Apalagi pas dimakan dengan nasi hangat. Nyaman benar. Cacapan asam khas Banjar ini memang cocok dimakan dengan ikan bakar. Karena cacapan ini membuat rasanya menjadi lebih segar. Ya mirip lah seperti kalau kita makan acar. Oh, Dang Sanak, jadi yang ulun makan ini adalah iwak bakar sama sambal cacapan. Semua bahan alami dan cuman dipotong-potong, jadi nggak ada yang ditumis. Jadi rasanya tuh jadi nyaman banar.